Untuk sesi ini yaitu dengan tema penguatan sumber daya madrasah akan disampaikan langsung oleh panjenenganipun Bapak Haji Suryani yang sekaligus Bapak Kasih Lima pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung. Untuk itu kepada beliau sepenuhnya kita haturkan. Mengelola kekuatan yang ada di madrasah ini. Baruan siswa yang ide telu walunas. Tapi untuk manajer, kalau kita ini pergi ke suatu tempat 3 orang harus ada ketuanya, kan gitu ya. Bahkan 2 orang pun kata Rasulullah harus ketuanya. Rumah tangganya harusnya 2 suami istri itu harus ada kepalanya, yaitu orang laki-laki. Walaupun muridnya sedikit tetap panjangnya selaku manajer dan harus mengelola. Boleh jadi dari pengelolaan yang baik, manajerial yang baik, semula 18 siswa menjadi 36 siswa. Dengan hal seperti itu ya. Jadi bagaimana ditata mengelola. Dan seorang manajer yang sering saya sampaikan kepada dengan manajer yang baik itu adalah bagaimana ngeplak uang, ngabok uang, tapi yang ditampil itu udah senyum Pak. Itu manajer yang banyak handal itu. Jadi saat saya ini nungwesu, tapi sebenarnya udah senyum senang gitu Pak. Apa bisa Pak? Saya yakin panjenengan sudah melakukan, sudah mempelajari, mencoba, terus dianalisa apa yang sudah kita lakukan. Asalkan kita benar cara menapakinya, memimpin orang itu dengan benar, ya Bapak Ibu, benar. Mulai dari pembagian tugas yang benar, cara menempatkan orang itu benar pada tempatnya, tempatkan orang pada sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan kemauannya, sesuai dengan kesenangannya. Kita survei, ternyata tingkat kepuasannya berapa persen, seberapa tinggi kepuasan wali murid. Ternyata wali muridnya puas. Ini sangat menentukan pada kuantitas PPDB. Misalnya kalau murid menyatakan Bu Siti ngajar tidak puas, siapa yang salah? Bukan Bu Siti Pak, Bu Siti itu ada yang bisa lagi kepala madrasahnya kok. Bu Siti ini kelas 6, maksudnya dia. Nanti penilaian PKKM dilakukan tahunan ya, sudah sampaikan ya oleh Pak Pengawas ya. Panjenengan menilai guru namanya PKG, panjenengan dinilai dengan nama PKKM, penilaian kinerja kepala madrasah. Kalau yang tahunan itu dilakukan oleh pengawas pembina panjenengan dan 1 orang pengawas yang ditunjuk dinilai pakai instrumen tadi. Nah selama ini penilaian ini berbasis pada data fisik. Nanti akan kita tambah dengan data yang non fisik yaitu kepuasan. Ya. Ibaratnya ada struktur ini berjalan tidak. Gitu, ya. Kalau dulu guru di instrumen akreditasi itu hanya sampelnya, hanya RPP-nya, tapi tahun ini sudah dimulai bagaimana guru mengajar di dalam kelas. Seperti itu juga kepuasan. Kemudian kalau 4 tahun Bapak Ibu, 4 tahun nanti panjenengan akan dinilai oleh tim. Satu dari Kemenak, Kasih Lima dari ketua, kemudian dari pengawas 2 orang, kemudian dari yayasan 1 orang, kemudian dari guru 2 orang, dari tenaga pendidikan 1 orang. Itu menilai bersama-sama. Penah mana yang dinilai sama yang menilai? Ternyata penah yang dinilai menang. Nah, yang dinilai apa? Ya 4 hal itu Bapak Ibu, manajerial, supervisi, wirausaha, dan pengembangan madrasah. Tidak boleh menilai yang lain. Kemudian yang kedua, menguasai teknologi. Kita diharapkan di zaman era industri 4.0 bahasa Indonesia-nya, kita harus menguasai teknologi. Dia minimal bisa mengoperasikan HP Android. Bisa. Makanya kemampuan manajemen, kepala madrasah harus menguasai manajemen. Prinsip-prinsip manajemen harus panjangan kuasai, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi.
Kalau di dalam Edward Deming jadi PDCU. Itu yang menginspirasi kita dalam kegiatan. Bisa satu lembar begitu ditulis nama madrasahnya Pak ya, biar Nama kepalanya. oh nama kepalanya dan nama madrasahnya biar teridentifikasi kekuatan dan potensi yang ada di madrasah. Monggo. Pak Zainal bisa membagikan kertas Pak Zainal. Di kertas di pinggiran perbatasan kabupaten biasanya juga akan berbeda dengan potensi yang ada di tengah kabupaten Pak. Contohnya di Notorejo itu berada di dua kabupaten karena daerah perbatasan. Dan MI-nya yang ada di Kecamatan Gondang itu hanya 2. Berbeda lagi dengan rumahnya Pak Haji Asrori. MI terkondang sekecamatan Sendang Pak, MI Sendang namanya Pak, Mindono. Karena hanya satu-satunya MI yang ada di Kecamatan Sendang. Beda lagi yang ada di Kauman Pak, daerah perkotaan, di situ banyak pesantren, ada Yai Nasufi, ada Gus Hadi Pak. Tetapi aneh sampai hari ini belum ada MI-nya Pak. Ada MTS-nya yaitu MTS Al dan sebagainya. Di Gondang juga begitu. Ini sembari menunggu teman-teman yang lagi mengarang, ini bukan ujian juga, bukan ulangan, bukan penentu kelulusan diklat ini juga. Ini penjenengan saged sambil berjalan tidak usah istirahat untuk break yang ada di pojokan oleh tim panitia sudah disiapkan, yaitu coffee break. Sambil nulis, sambil ngopi, sambil ngeteh kersane anak-anak Padang Pak. Monggo Pak Agus Rudi yang sudah Pak dikumpulkan Pak, dibawa ke depan. Potensi kekuatan yang ada di madrasah panjenengan tulis saja Pak. Ditulis saja monggo Bapak Ibu mboten usah wedi mungkin sanuke ngene-ngene. Sak wonten iki mawon nanti biar bisa terpecahkan, digali, dievaluasi mungkin untuk tidak lanjut setelah kita pulang diklat ini kemudian bisa menindaklanjuti. Apalagi sebentar lagi kita sudah akan melaksanakan PPDB 2020-2021. Kelemahannya adalah tenaga pendidik yang kurang disiplin. Nah ini nanti Pak Nian bisa jadi kemudian teorinya narasumber tadi Pak, di ekstremian bermenawa para pendidik wis pencut ya. Ojo dipangku Pak, Pak Nian sik nol. Gaji guru yang masih rendah pasti nih Pak. Soal dan hubungan Pak Asrori nanti. Jadi caranya gitu. Kemudian ketiga Bapak Ibu saya mau menyampaikan, kalau panjenengan madrasahnya ini berafiliasi dengan ormas, gunakan ormasnya itu. Contoh, sekolah yang di bawahnya Ma'arif otomatis kan NU ya, kerjasama dengan ranting, dengan MBC-nya, dengan cabangnya. Yang Muhammadiyah juga begitu, kerjasama dengan PDF-nya. Jangan sampai pengurus-pengurus itu menyekolahkan ke bukan sekolah panjenengan itu, dirangkul. Caranya bagaimana? Tidak minta murid saja, tapi waktu pengajian Jepang ya suriahnya suruh ngaji gitu Pak. Dan insya Allah beliau nanti juga akan memolopori di bulan September akan merawuh Gus Muafid dari Sleman Jogja Pak. Insya Allah satunya nanti di bulan 9 dan termasuk promotornya adalah Bapak Malik Menika yang salah satu wali murid dari MI Bustanul Ulum Notorejo Pak. Terima kasih Pak Malik dan luar biasa. Jadi MTS Alia NIP 1967 0415 1995 03 1001 pangkat pembina tingkat 1 4B
pengalaman pendidikan, pengembangan keprofesian berkelanjutan yang mungkin ini terakhir. Jadi saya tidak membayangkan kalau saya jam pertama ya. Jadi kalau menurut jadwal Pak Amin masih punya sisa 1 jam supervisinya, sehingga bayangan saya start jam 2 sampai jam 5. Permasalahan aturan yang berkaitan dengan keuangan. Rumornya ketika tidak menggunakan sertifikat yang semestinya dia menandatangani sesuatu yang lebih kaitannya dengan keuangan, terus nggak payu, ya, dan susah, lebih ya sangat susah Pak. Saya dari bos itu ya susah, kemelelat kalau bos itu ditutup, ya sudah akan jalan. Makanya ini pelengkap sampai jam berapa biasanya? Penguatan kompetensi kepala sekolah, kepala madrasah itu ada 3 level. Kita itu di level pertama, saya pertama ini ya. Jadi ternyata kepala sekolah itu dilihat dari kompetensinya itu ada tingkat-tingkat begitu kalau di Kemendikbud. Kita juga begitu, ya. Karena memang ajarannya jalan bersama. Ya. Kita anggap ini adalah penguatan yang pertama. Itu tidak hanya mengikat kepada mereka yang statusnya PNS atau ASN saja. Secara undang-undang sebetulnya begitu. Hanya penerapannya saja yang belum. Kalaupun mungkin tahun ini kemarin 2019 tahun awal bahwa guru harus ada penilaian kinerja, tiap tahun guru harus dinilai 2 kali, formatif dan sumatif. Ini mulai tahun ini. Dan untuk apa penerapannya? Mungkin ya, asumsi saya bagi yang sudah memiliki SK impasing ini akan diberlakukan, asumsi saya. Meskipun ya ini impasing itu bagi yang non PNS yang golongannya 3A ya tetap 3A. Ini bersama maksimal 4 kali dalam setahun ya. Itu nilainya 0,15 per kegiatan. Ini membantu ini. Kemudian karya inovatif atau publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah itu kita misalnya jadi pemasaran narasumber di seminar, kita menulis buku ya. Kita nanti mulai golongan 3B ada pendidikan, tindakan kelas, tindakan sekolah. Kalau kepala sekolah yang kreditnya maksimal 4 ya, 1 karya itu harus diseminarkan, harus ada kepanitiaan, harus ada notulen dan sebagainya macam itu, disimpan di perpustakaan sekolah, tidak diterbitkan di lembaga pendidikan yang sudah ber-ISSBN. Itu nilainya 4 maksimal. Yang pertama sosial dan kepribadian, itu semuanya harus baik pengawas dulu. Dan yang kedua manajerial, kemudian kewirausahaan, supervisi, terus pengembangan. 3-2 begitu. Lanjut Pak. Ada kemarin yang kalau ada masalah tertentu pembelajaran itu kan namanya supervisi apa? Klinis gitu ya. Supervisi klinis itulah sebetulnya yang sangat membantu. Supervisi itu tidak ada gunanya kalau tidak ada tindak. Ingat-ingat itu, jangan kalau nanti memang mensupervisi orang, tujuannya ini kan gini, monitoring kan delok. Kayak pengawas datang apa namanya ujian nasional, kenapa Pak? Monitoring paling delok. Kalau tidak datang, kira-kira
nggak jadi monitor. Menanya, tadi yang pertama itu bertanya itu pakai pertanyaan terbuka. Ketika jangan ngamati, itu biar ngomongin kok malah itu kok begini. Gak apa-apa nggih? Gak apa-apa. Artinya begini, ketika kepala sekolah mengajar, yang dimaksud pada K13 itu untuk mengeksplor anak-anak. Dulu dia ingat ada EE. Dulu kan ketika KBK itu kan EE toh. Apa itu? Eksplorasi, elaborasi, konfirmasi. Eksplorasinya tetap pada menanya itu, maka kemudian buatlah dengan pertanyaan terbuka. Lanjut dengan bertanya siapa, itu kan gue sitok. Apa yang kamu ketahui tentang Diponegoro? Anak-anak akan bereksplor, mungkin naik kuda. Iya, naik kuda. Siapa lagi kalau Diponegoro bayangnya jubah putih, terus surban, terus kan anak-anak begini tuh anak-anak. Iya. Yang punya kan namanya RPP yang besar itu bisa terus membuat skenario baru untuk kemudian mengajar pada hari itu gitu loh maksudnya. Makanya biar lebih enak dengan mengajar Pak Ari. Kemudian tak ada mana apa lagi seperti ini. Ini maksud saya. RPP satu lembar itu gunanya untuk supaya number head together ini terus guru iso gawe RPP satu lembar lagi sekarang pas kuwi ndak pakai number head together. Soalnya gawe number head together itu guru jalur repot gawe kartu-kartunya. Pernah tahu? Bocah kayak ini, kayak pupuk terus kayak ongkong itu loh. Pernah saya membawa itu untuk ngapusi. Ya. Nah. Apaan tahu? Soalnya saya pernah membuat itu untuk ngapusi. Oh jadi omong mana ya Pak? Yang penting aku tahu gak nambah itu beda. Terus ini pakai PowerPoint ini lagi nih maksud saya. Jadi kan harus muni gambar video ini kok yang mulang yang ini tenang gitu loh. Ngono kuwi lho maksudnya aku, wes ya. Benar ya? Makanya perlu enak sing jenengan gawe apa namanya? Satu lembar itu biar gini yo. Kuwi iki lak ono lek ndak mbok lakoni iki yo jembok tulis. Wajane kemriki video PowerPoint.